Selamat siang, ketemu lagi dengan orang desa. Tadi pagi saya ngantar anak saya karena dia harus kasih laporan berkaitan dengan beberapa tugas-tugas. Setelah tadi dia ulangan, saya antar dengan motor. Waktu sampai di sekolah, saya bilang, anak mau ditunggu sama papa atau mau naik angkot sendiri? Naik angkot aja papa. Saya bilang sama anak saya gini, maskernya dipakai, bawa hand sanitizer kan? Ya bawa. Kemudian saya starter motor. Belum jauh tiba-tiba anak saya teriak, papa! Ya lari. Kenapa? Tangannya langsung begini. Akhirnya saya keluarin uang dari dompet saya. Saya jadi ingat pada waktu kisah sederhana ini, saya jadi teringat ketika Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dia berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah, ayat ini tiba-tiba muncul dan itu kemudian memberikan sesuatu peneguhan kepada saya. Hari-hari ini saya tahu bahwa kita semuanya seperti dibuat khawatir dan takut. COVID ternyata tidak makin landai, COVID ternyata makin hari makin tinggi. Orang-orang kemudian mulai mengurangi aktivitas lagi sedikit demi sedikit dari bisnis usaha. Jadi sekarang bisnis sedang ngendor semuanya. Orang mengalami penurunan lagi. Kita seperti hidup di tengah-tengah satu situasi yang sangat gelap. Nah, tapi kalau saya kemudian menempatkan diri saya seperti anak saya nggak tahu apakah saya punya uang atau tidak. Anak saya juga nggak tahu apakah saya itu sedang takut atau tidak. Yang dia tahu bahwa dia yakin bahwa bapaknya pasti akan terus-menerus mensupport dia. Bapaknya pasti akan selalu ada di saat-saat dia membutuhkannya. Nah, saya jadi ingat dengan kata-kata Tuhan Yesus tadi. Waktu orang-orang Israel dia berada dalam situasi sulit, mereka sedang dijajah, secara ekonomi sulit, kemudian harapan itu sepertinya tipis, situasi kemiskinan begitu tinggi, pantas dan mungkin lumrah kalau kita jadi khawatir kan. Tapi Tuhan Yesus ingetin kita semuanya supaya kita jangan takut dan khawatir, walaupun segala sesuatu di dalam dunia itu begitu sangat susah. Mengapa? Nah, itu jadi alasan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang betul-betul bertanggung jawab terhadap kita semuanya. Waktu Tuhan bilang begini, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan minum. Berarti kalau Tuhan itu bicara begitu, Tuhan itu menegaskan bahwa dia itu adalah seorang yang sangat bertanggung jawab terhadap hidup kita semuanya. Nah, kalau dia bertanggung jawab, tidak mungkin dia akan melupakan bagaimana caranya dia akan memberkati, mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah sedikit pun lalai untuk menempati dan menjaga dan memberikan pertolongan serta mensupport semua kebutuhan-kebutuhan dari segala ciptaannya. Coba ingat, pada waktu Adam dan Hawa pertama kali pada waktu diciptakan, mana yang lebih dulu? Adam lebih dulu atau semua ciptaan-ciptaan yang lain itu lebih dulu? Semua ciptaan yang lain kan? Dan barulah setelah segala sesuatu diciptakan, maka Adam kemudian diciptakan, ditempatkan di tempat yang sudah tersedia. Berarti Allah itu bertanggung jawab. Nah, dalam tanggung jawabnya Allah itu menata sedemikian rupa dengan cermat supaya kebutuhan-kebutuhan baik itu kebutuhan psikis, kebutuhan fisik, segala kebutuhan yang kompleks untuk Adam dan Hawa itu dicukupi. Demikian juga. Jadi ingat baik-baik, kita tidak perlu takut karena kita harus yakin bahwa Tuhan kita itu bertanggung jawab terhadap hidup kita semuanya.
Saya jadi ingat ketika anak saya tadi minta uang kepada saya. Dia bilang, minta uang berapa nak? Ada enggak 50 Bapak? Oke, akhirnya saya kasih 50.000. Tapi saya jadi ingatnya begini Bapak Ibu. Dulu waktu anak saya masih SD, kelas 1, kelas 2, 3. Setiap kali dia saya kasih uang saku 2.000. 2.000. Karena saya pikir makan cukup itu semuanya. Kelas 3, kelas 4, ya, kelas 4, kemudian naik menjadi 4.000. Setelah itu kelas 6 naik jadi berapa? Jadi 5.000. Nah, sekarang kelas 1 SMP. 1 SMP, kelas 2 SMP, saya kasih 10.000. Wah. Kelas 3 ini saya kasih uang jajan dia 20.000. Nah, apa maksudnya? Seiring dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang meningkat, seiring dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang makin hari makin besar, saya sebagai bapak anak saya saja tahu bahwa anak saya itu mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan semuanya itu kebutuhannya mulai meningkat. Nah, saya perhatiin. Nah, apalagi Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu punya pergumulannya makin hari makin meningkat. Tapi Tuhan kita itu bertanggung jawab. Sama seperti saya bertanggung jawab di setiap kebutuhan-kebutuhan anak saya meningkat. Saya mensupport dia dengan jumlah yang sesuai sehingga dia tidak kekurangan. Yakini juga Tuhan Allah kita dalam tanggung jawabnya juga mencukupin itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir sedikit pun. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Amin. Terus yang kedua, firman Tuhan berkata gini, karena hidup ini lebih penting daripada makanan. Karena tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ada sesuatu yang dinamakan dengan superioritas kebutuhan, hal yang utama. Alkitab berbicara bahwa hidup kita itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang bukan tentang hidup. Artinya ada faktor-faktor pendukung dan ada faktor-faktor utama. Nah, Tuhan bilang sama kita begini, hidup kita itu lebih penting dari semua makanan-makanan. Dan tubuh kita lebih penting daripada semua pakaian-pakaian. Berarti hidup kita itu sangat utama dalam pikiran Allah. Hidup kita itu menjadi spesial di hadapan Allah. Nah, kalau hidup kita menjadi spesial di hadapan Allah, maka Allah pasti akan memperhatikan spesial juga untuk hidup kita. Jadi jangan takut. Hidupmu itu lebih penting. Jangan rusak gambar diri kita. Kita ini istimewa. Bukankah Allah menebus kita? Apa yang ditebus? Seluruh rangkaian dari kehidupan kita. Itu jauh lebih penting. Dan Allah membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Kehidupan kita, kalau dibeli oleh Allah, kalau diperhatikan Allah, maka kehidupan kita menjadi istimewa di hadapan Allah. Tidak perlu takut, karena Allah yang akan memperhatikan bagian yang sangat penting itu semuanya. Nah, Bapak Ibu, mana yang lebih penting? Kacamata atau telinga? Kacamata atau mata? Saya yakin kita akan lebih memilih mata dan telinga kita. Nah, demikian juga. Kalau kita bisa memilih sesuatu yang sangat penting, maka kita pasti akan memelihara, menjaga sesuatu yang sangat penting itu kan. Nah, demikian juga. Kalau Tuhan berkata bahwa hidup kita itu lebih penting, jadi makanan-makanan itu bukan tidak penting, tetapi itu akan menjadi faktor pendukung. Dan karena kita sangat penting, maka Tuhan akan memberikan faktor-faktor pendukung untuk kehidupan kita. Jadi jangan takut lagi, jangan khawatir. Saya tahu bahwa hidup ini sepertinya tidak memberikan satu jaminan kepastian yang baik. Tapi ingat, Allah kita bertanggung jawab sepenuh dalam hidup kita. Yang kedua, kita ini adalah spesial di hadapan Tuhan. Jauh lebih penting dari apapun juga. Bersyukurlah kalau kita sangat penting, maka Tuhan akan menyediakan faktor pendukung bagi kita semuanya untuk bisa hidup. Untuk kita bisa kemudian melanjutkan lagi kehidupan kita.
tangan Tuhan yang akan menopang kehidupan kita. Selamat pagi. Inilah wejangan dari wong desa, supaya kita semuanya mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk kami jangan takut dan khawatir. Tuhan menjaga, memelihara kami. Kami bersyukur karena firman-Mu terus menopang kami. Berkati saudara-saudara kami, berkati mitra kami, sponsor kami dalam bisnis dan usaha mereka. Berkati para dokter, para suster, berkati obat COVID, berkati semua yang berhubungan dengan krisis ekonomi, krisis kesehatan, Engkau campur tangan. Berkati Presiden kami Jokowi, berkati kota kami, berkati pemimpin kami di kota kami, baik bupati, camat, kepala desa, lurah, RW, RT. Berkati gereja kami, jemaat kami, kuatkan, teguhkan supaya mereka percaya sama Tuhan. Tumbuh iman rohani karakternya kepada Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami juga. Seluruh pergumulan gaji keuangan gereja kami, pergumulan untuk kehidupan jemaat, dan Tuhan pergumulan kami secara pribadi, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Yakinilah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin.